Sudah kelihatan ya? Ya sudah, silahkan dimulai. Yang lain udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan soal 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri dengan Rima Angelia, NPM 184. Terus ada teman saya, Sony Agustin, NPM 15. Ada Dimas Azarino, NPM 193. Lalu ada Muhammad Hashim Abdul Malik, NPM 195. Dan yang terakhir ada Rifki Zulhab, NPM 203. Sebelum pembahasan, saya akan membacakan terlebih dahulu soal dari kelompok 2, yaitu soal 2. Di sini Adil Corporation membeli 30% kepemilikan Indah Company secara tunai pada 1 Januari 2019 untuk $70.000. Pada tanggal itu, nilai buku dari aset bersih Indah yang dilaporkan sebesar $200.000. Kelebihan lebih dari nilai buku yang dibayarkan dapat diatribusikan ke aset yang disusutkan dinilai terlalu rendah sebesar $7.000 dengan sisa manfaat 10 tahun. Sisa kelebihan diakui sebagai goodwill. Nilai wajar investasi di Indah sebagai available for sale security pada akhir tahun 2019 adalah sebesar $63.500. Pendapatan laba bersih dan pembayaran dividen Adil dan Indah adalah sebagai berikut. Nah, ini kita akan mengetahui tabelnya. Di sini ada pendapatan dan dividen sama tahun 2017, 18, dan 19. Lalu kita akan diminta untuk menyiapkan entry pada buku Adil Corporation yang berkaitan dengan investasinya di Indah Company, serta nilai investasi di Indah untuk setiap tahun selama 3 tahun. Dengan asumsi Adil memperhitungkan investasi dengan menggunakan yang pertama adalah metode biaya dan yang kedua adalah metode. Yang pertama akan kita hitung, selanjutnya adalah kita akan menghitung excess fair value over book value atau kelebihan nilai buku atas biayanya. Kita akan menghitung pada investasi di Januari. Kita akan mencatat investasi pada Januari tanggal 1 2017. Kita ketahui berinvestasi sebesar $70.000. Lalu kita akan mencatat nilai buku dasar yaitu sebesar $200.000 dan akuisisi nilai buku dasarnya yaitu kepemilikan tadi sebesar 30%. Kita akan kalikan 200.000 ini dikali 30% lalu ketemu 60.000. Nah, nilainya ini, nilai akuisisi nilai buku dasar ini akan mengurangi nilai investasi awal $70.000. Jadi kelebihan nilai bukunya sebesar $10.000. Ini sudah kita tahu ya, berarti excess fair value over book value-nya sebesar $10.000. Selanjutnya kita akan menghitung alokasi kelebihan nilai buku itu kepada goodwill. Ini pada yang tabel kedua itu, kita akan mencatat aset yang disusutkan $77.000, ini merupakan under value, dikalikan oleh 30% kepemilikan yang tadi, hasilnya adalah 2.100. Ini hasilnya positif ya, karena kita mengetahui bahwa under value itu kita catat sebagai nilai positif. Nah, lalu di goodwill ini kita mencatatnya yaitu berupa di 10.000 kelebihan nilai buku atas biaya yang tadi, yang 10.000 itu kita kurangi oleh aset yang bisa disusutkan sebesar 2.100 ini, ketemulah 7.900. Ini merupakan selisih dari kelebihan nilai buku aset yang disusutkan. Nah, ketemulah kelebihan nilai buku aset atas biaya 10.000, jumlah dari aset yang disusutkan ditambah oleh goodwill. Jadi ketemu. Selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi setiap tahun. Sebelumnya masih tabel ketiga. Oke, nah tabel ketiga yaitu kita akan menghitung nilai investasi setiap tahun selama 3 tahun. Kita akan menghitung yang pertama net income 30%. Kita menghitungnya pendapatan yang 30% itu merupakan pendapatan yang kita akui hanya 30% per tahunnya ya. Pada 2017 sesuai di tabel tadi, pendapatan yang kita terima adalah $20.000 dikali oleh 30% berarti hasilnya $66.000. 2018 juga $40.000 dikali 30% ketemu $12.000. Lalu di 2019 $20.000 dikali 30% ketemu 6.000. Nah, lalu kita akan menghitung penyusutan aset. Penyusutan aset yang tadi sebesar $2.100 dibagi oleh sisa 10 tahun sisa manfaatnya, yaitu berarti hasilnya ketemu 210.
ini 210 ya. Lalu kita untuk menghitung income from Indah Company ini, dari net income ini kita akan dikurangi oleh penyusahaan aset 6.000 dikurangi 210 ketemu 5.750. Ini merupakan income pada tahun 2017, 2018 12.000 dikurangi 210 yaitu 11.790, dan pada 2019 6.000 dikurangi 210 ketemu 5.700. Selanjutnya metode biaya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode biaya. Pada jurnal 2017, pada tanggal 1 Januari 2017, di situ ada investment in Indah Company pada kas sebesar 70.000. Karena sudah ada di soal investasinya sebesar 70.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2017, kas pada dividen income sebesar 1.500. Kenapa kok bisa 1.500? Karena dividen pada tahun 2017 pada Indah Company sebesar 5.000 dikalikan dengan 30%. Hasilnya 1.500. Jadi totalnya 71.500. Maka pada akhir tahun 2017 nilai akhir investasi Indah Company tetap 70.000. Lalu selanjutnya pada jurnal 2018. Di tahun 2018, pada tanggal 31 Desember 2018, kas pada dividen income sebesar 4.500. 4.500 itu dari dividen pada tahun 2011 di Indah Company sebesar 15.000 dikali 30%. Hasilnya 4.500. Berhubung di 2018 tidak ada investasi, maka tidak perlu ditulis lagi. Jadi pencatatan pada tahun 2018 hanya dicatat dividen sama seperti 2017. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apakah putus atau ganti yang persentase? Oh, ganti. Sudah, Bu. Ya, saya akan menjelaskan jurnal 2019. Ya, pada tanggal 31 Desember 2019 itu dicatat kas kepada dividen income sebesar 10.500. Nah, ini didapat dari 35.000 dikali 30%. Lalu dividen income pada investasi Indah Company sebesar 4.710. Nah, 4.710 ini didapat dari 10.500 dikurangi 5.790 yang merupakan net income, yang sebenarnya 6.000 tapi disusutkan under value 210. Lalu yang ketiga, unrealized loss on available for sale security atau akun untuk mencatat kerugian sebelum direalisasikan sebesar 1.790. Nah, ini didapat dari 70.000 dikurangi 4.710, ya hasilnya 65.290 yang merupakan nilai buku investasi pada akhir 2019. Nah, seharusnya nilai wajarnya hanya 63.500, jadinya mengalami kerugian karena di bawah harga pasar. Jadi 65.290 dikurangi 63.500 dan hasilnya 1.790, totalnya 17.000. Lalu investasi tiap tahun pada awal 2017 sebesar 70.000 dan akhir tahun 70.000, dan awal tahun 2018 70.000, akhir tahun 70.000, dan pada awal tahun 2019 70.000. Nah, ini dikurangi adjust dividend income sebesar 4.710. Karena mengalami kelebihan penerimaan dividen, maka harus disesuaikan dengan cara mengurangi nilai investasi, dan hasilnya 65.290. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya metode ekuitas di jurnal 2017. Nah, di tanggal 1 Januari 2017 terdapat akun investasi terhadap kas senilai $70.000. Nah, selanjutnya di tanggal 31 Desember 2017 terdapat akun kas terhadap investment. Nah, 1.500 itu didapat dari dividennya senilai 5.000
dikalikan 30% kepemilikan menghasilkan $1.500. Nah, selanjutnya di tanggal 31 Desember 2017 akun investment terhadap income itu didapat dari net income 30% senilai $6.000 disusutkan under value sebesar $210 sehingga menghasilkan income sebesar $5.790. Nah, setelah ditotal hasilnya $77.290. Di jurnal 2018 tanggal 31 Desember 2018 akun kas terhadap investment senilai $4.500. Nah, ini didapatkan dari dividennya yang senilai 15.000 dikalikan 30%. Dan hasilnya adalah $4.500. Selanjutnya di tanggal 31 Desember 2018 akun investment terhadap income itu didapat dari net income 30% senilai $12.000 disusutkan under value sebesar $210 sehingga menghasilkan income sebesar $11.790. Nah, setelah ditotal, totalnya menghasilkan $16.710. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya di jurnal 2019 metode ekuitas. Yang pertama di tanggal 31 Desember 2019 ini ada kas pada investment in a company sebesar $10.500. $10.500 ini didapat dari dividen $35.000 dikali 30% kepemilikan. Lalu untuk yang akun kedua investment pada income Indah Company sebesar $5.790. $5.790 ini didapat dari net income 30% yang awalnya $6.000 disusutkan under value sebesar $210 menjadi $5.790. Lalu untuk akun yang ketiga unreleased loss on available for sale pada allowance to adjust available for sale sebesar $13.370. Nah, ini didapat ini didapat dari bisa dilihat di tabel di bawah untuk nilai buku akhir tahun 2019 ini sebesar 76.870. Sedangkan nilai pasar yang seharusnya itu 63.500, berarti perusahaan ini mengalami kerugian 76.870 dikurangi 63.500 sama dengan 13.370. Berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 13.370 dan total untuk keseluruhannya adalah $29.660. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rima. Oke ya, ada beberapa hal yang perlu dibetulkan dari jawaban kelompok 2, yaitu yang pertama mengenai aset kelebihan ini ya. Kelebihan ini sebesar 10.000 itu alokasinya sebesar 7.000, itu seharusnya tidak dikalikan dengan 30%. Kenapa? Kita lihat di soalnya. Soalnya menyatakan bahwa pada tanggal itu nilai buku dari aset bersih PT Indah dilaporkan adalah sebesar 200.000. Kelebihan lebih nilai buku yang dibayarkan dapat diatribusikan ke aset yang disusutkan yang dinilai terlalu rendah sebesar 7.000. Jadi artinya begini, pada saat PT Adil itu membeli 30% kepemilikan PT Indah, maka kelebihan yang dibayarkan itu diatribusikannya pada aset yang terlalu rendah sebesar 7.000. Artinya 30% yang kelebihan tadi itu sudah 30% dari jumlah yang dibayarkan oleh
PT Adil ya. Dengan demikian perhitungannya itu seperti ini ya, alokasinya 70, kemudian nilai buku 60. Nah, kalau ini sudah 30%, maka selisih ekses ini 10.000 ini adalah sudah 30%. Begitu juga kelebihan yang dialokasikan kepada aset itu juga sudah 30%. Sehingga amortisasinya itu hanya 700 kalau masa manfaat aset tadi adalah 10 tahun. Nah, selisihnya itu menjadi goodwill ya. Jadi kesalahannya sebetulnya nggak banyak. Hanya saja membedakan ini saja ya, tidak dikalikan 30%. Nah, kemudian ini tadi juga hitungannya ya. Ini dikurangi 700 karena ini 7.000 dibagi 10 tahun. Ini bukan 7.000 yang 700, ini juga 700. Oke. Nah, kebetulan berikutnya adalah di sini. Jadi pada saat melakukan penyesuaian karena pembayaran dividen itu lebih besar dari hak yang dimiliki oleh PT Adil. Nah, perhitungannya kalau metode cost adalah ini. Nah, di sini ada perhitungannya. Ini pada tahun 2019 ya. Catat investasi PT Indah metode cost, dan ini tahun 2017, 18 dan ini 19. Tahun 2019 ada pembagian dividennya adalah 10.500, padahal hak kepemilikannya hanya 6.000. 6.000 itu berasal dari kepemilikan 30% dikalikan dengan laba PT Indah yang tahun 2019 hanya 20.000, sehingga ada pengembalian investasi sebesar 4.500. Ini jurnalnya ya, pembetulannya itu. Kemudian lagi pembetulan yang lain adalah ini untuk di metode ekuitas ya, terkait dengan investasi dan income. Ini salah perhitungan karena memang tadi dikalikan dulu dengan 30% ya. Seharusnya tidak demikian ya. Harusnya nilai 7.000 itu langsung merupakan sudah 30%-nya. Karena itu kalau kita lihat jawabannya untuk metode ekuitas adalah ini. Jadi hanya 700 yang disusutkan ya, 7.000 dibagi 10, sehingga jurnalnya ada 5.300 dan 11.300 untuk tahun 2018, 2017 dan 2019 ya. Ini dia 5.300. Ini perhitungannya, nilai laba tahun berjalan dikalikan dengan pemilikan persentase kepemilikan dibagi dengan dikurangi dengan amortisasi ekses yang dinilai terlalu rendah tadi ya. Oke. Selanjutnya kesalahan yang lain yang perlu kita lihat adalah ini dia. Nah, kalau metode ekuitas itu tidak perlu melakukan fair value karena fair value itu hanya untuk metode cost, sehingga penyajiannya juga salah ini ya. Jadi nilai-nilainya adalah tidak mengikuti nilai-nilai metode fair value karena fair value itu hanya garing metode cost. Oke. Nah, sekarang gimana pembetulannya? Jadi untuk metode ekuitas kita lihat di sini saldo-saldonya adalah ini saldo awal at cost, kemudian ada laba dan seterusnya, ada saldo akhir menjadi saldo awalnya di tahun berikutnya, dan terakhir nilai investasi PT Indah pada akhir tahun 2019 itu adalah 75.400. Sedangkan kalau dengan metode cost, nah ini dia, hati-hati di sini. Dengan metode cost kita lihat ini
tahun 2017-18 itu masih at cost ya, karena tidak melakukan penilaian dengan fair value untuk sekuritas yang dianggap sebagai available for sale. Nah, di sini menurut soal disebutkan bahwa ini nilai wajar pada akhir tahun 2019 63.500. Berarti saldo investasi harus 63.500. Ini dia penyajiannya. Penyajiannya adalah investasi PT Indah terakhir 96.500 itu berasal dari investasi awal yang semula 70.000 ini, ya kan? Dikurangi dengan jurnal ini, investasinya berkurang 4,5, tinggal sisa 65.500. Nah, karena nilai wajar adalah 63.500, maka terjadi rugi yang belum direalisasi atas sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale, dan lawannya adalah cadangan. Dan ingat, cadangan ini adalah cadangan untuk investasi. Oleh karena itu, penyajiannya adalah langsung ditambahkan atau dikurangkan dengan investasinya itu sendiri. Jadi konsep cadangan ini sama dengan cadangan kerugian piutang, ya kan? Makanya biasanya piutang itu disebut sebagai piutang neto. Ini juga demikian. Saldo investasi 31 Desember adalah saldo neto untuk investasi di PT Indah. Dan saya kira itu pembetulan yang diperlukan untuk jawaban dari kelompok 2 kelas B ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.